Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Como siapkan strategi untuk gagalkan transfer Halaili ke Inter Milan. Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Anan Halaili semakin memanas, dengan Como yang kini bersaing ketat dengan Inter Milan. Dalam perkembangan terbaru, Como telah membuat langkah signifikan dengan mengajukan penawaran resmi untuk memboyong Halaili dari Union Saint-Gilloise. Pemain internasional Israel ini sebelumnya telah menjadi incaran utama Inter Milan, yang berusaha mencari pengganti bagi Denzel Dumfries setelah kepindahannya ke Real Madrid diumumkan secara resmi. Inter Milan telah menjadikan Halaili sebagai prioritas utama untuk memperkuat barisan pertahanan mereka. Namun, meskipun Halaili lebih memprioritaskan kepindahan ke San Siro, Inter masih harus mencapai kesepakatan harga dengan Union Saint-Gilloise. Klub Belgia tersebut tampaknya menetapkan harga sebesar 30 juta euro untuk pemain berusia 21 tahun tersebut, sementara Como menawarkan skema peminjaman dengan kewajiban pembelian seharga 27 juta euro. Tidak hanya berfokus pada Halaili, Inter dan Como juga bersaing untuk mendapatkan Trevoh Chalobah dari Chelsea. Bek muda ini menunjukkan minatnya untuk merumput di Serie A pada musim ini. Sementara itu, upaya Inter untuk mendapatkan Marco Palestra harus kandas setelah sang bek memilih bergabung dengan Chelsea. Posisi Inter menguntungkan, siapkan skema pinjaman untuk Trevoh Chalobah. Inter Milan terus bernegosiasi untuk Trevoh Chalobah, dengan pihak Chelsea meminta 35 juta euro, Nerazzurri kejar kesepakatan dengan formula pinjaman. Negosiasi antara Inter Milan dan Chelsea untuk Trevoh Chalobah masih berlangsung alot. Meski telah mendapat lampu hijau dari pemain, Nerazzurri masih terganjal oleh harga yang diminta The Blues. Menurut laporan Corriere dello Sport, Inter kini berusaha mencari celah untuk menekan harga, di mana pihak klub mencoba untuk mengajukan formula pinjaman dengan kewajiban membeli secara permanen. Sementara itu, Como yang juga memburu Chalobah mulai mempertimbangkan ulang langkah mereka setelah investasi besar untuk mempertahankan Nico Paz. Hal ini justru memberi keuntungan bagi Inter yang tetap menjadikan Chalobah sebagai prioritas utama di lini belakang. Terlebih Chelsea sendiri disebut sudah memiliki pengganti untuk Chalobah, yaitu Maxence Lacroix dari Crystal Palace. Bek asal Prancis itu juga sedang tampil di Piala Dunia 2026. Meski sempat ada spekulasi bahwa Chalobah bisa menjadi bagian dari transfer dengan Palace, namun Inter yakin pemain Inggris tersebut akan lebih memilih bergabung dengan Nerazzurri. Inter harus pilih, lepas Diouf atau Luis Henrique. Inter Milan terus melakukan pembenahan skuad jelang musim baru, setelah resmi berpisah dengan Denzel Dumfries dan semakin dekat merekrut Anan Halaili. Nerazzurri kini mulai mengevaluasi komposisi pemain di sektor kanan. Menurut laporan Corriere dello Sport, Inter kemungkinan hanya akan mempertahankan satu pelapis di posisi bek sayap kanan, artinya, salah satu di antara Luis Henrique atau Diouf berpotensi dilepas pada bursa transfer musim panas ini. Salah satu alasan mengapa posisi Diouf menguat adalah penampilannya yang terus berkembang, di bawah arahan pelatih Christian Cifu. Awalnya, Diouf didatangkan untuk memperkuat lini tengah. Namun, situasi berubah ketika Cifu mencoba menempatkannya sebagai bek sayap kanan menyusul cedera Dumfries. Eksperimen itu ternyata membuahkan hasil positif. Corriere dello Sport menyebut Cifu sangat terkesan dengan kemampuan Diouf, beradaptasi dari seorang gelandang menjadi pemain sayap. Berbeda dengan Diouf, musim perdana Luis Henrique di Inter belum berjalan sesuai ekspektasi. Pemain asal Brasil itu dinilai belum mampu tampil konsisten sehingga klub bersedia mempertimbangkan tawaran yang sesuai apabila ada peminat serius. Meski demikian, Luis Henrique masih memiliki nilai penting dari sisi fleksibilitas. Ia dapat dimainkan di kedua sisi lapangan dan berpotensi menjadi pelapis Federico Di Marco di sektor kiri apabila Carlos Augusto lebih sering dimainkan sebagai bek tengah kiri. Inter segera resmikan Provedel, ini jadwal tes medis sang kiper.
Inter Milan dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan kiper Ivan Provedel dari Lazio. Transfer ini menjadi bagian dari perombakan sektor penjaga gawang setelah kepergian Jan Sommer. Nilai transfer disebut berada di angka sekitar 3 juta euro, angka yang dianggap cukup efisien untuk kiper berpengalaman di Serie A. Menurut laporan Sky Sport, Provedel akan tiba di Milan pada awal pekan ini. Setelah itu, proses resmi tinggal menunggu tahap akhir. Kedatangan di Milan, awal pekan tes medis, Rabu atau Kamis. Tanda tangan kontrak, setelah tes medis selesai jika semua berjalan lancar, Provedel akan segera diumumkan sebagai pemain baru Inter Milan. Langkah Inter mendatangkan Provedel menunjukkan strategi transfer yang semakin terarah, fokus pada pemain berpengalaman di Serie A. Harga transfer rendah, namun kualitas tetap tinggi. Kebutuhan taktis yang jelas di posisi kiper. Strategi ini sejalan dengan pendekatan klub dalam menjaga keseimbangan finansial, tanpa mengorbankan kualitas skuad. Musmara, jika datangkan Gianluca Mancini, itu akan jadi pembelian cerdas. Bursa transfer Italia, Alvio Musmara menilai Inter Milan membuat langkah cerdas jika berhasil mendatangkan Gianluca Mancini dari AS Roma di musim panas ini. Alvio Musmara kembali memberikan pandangannya mengenai strategi transfer Inter Milan. Setelah gagal mendapatkan Marco Palestra dan Oumar Solet, Nerazzurri kini mengarahkan fokus pada dua bek tengah, Trevoh Chalobah dan Gianluca Mancini. Menurut Musmara, kedua nama ini memiliki profil yang berbeda, namun sama-sama menarik untuk mengisi lini belakang Nerazzurri di musim yang baru. Inter telah meluangkan waktu untuk mengevaluasi situasi, ada penghentian pada Solet dan mereka memutuskan untuk fokus pada Chalobah, target lama Ausilio, dan ini mungkin adalah saat yang tepat, ujar Musmara. Ia mengonfirmasi bahwa negosiasi dengan Chelsea berjalan cepat dan telah melibatkan agen pemain. Permintaan Chelsea cukup besar, dia banyak bermain tahun lalu, ini akan menjadi operasi senilai 30-35 juta euro, tambahnya. Musmara juga menyoroti situasi Gianluca Mancini yang kontraknya akan berakhir, dan masih belum menandatangani perpanjangan dengan Roma. Jika keadaan tidak berjalan lancar, maka Inter akan bergerak untuk pemain ini. Ia dianggap cocok sebagai pewaris Acerbi. Jika Inter mengambil Mancini, mereka akan mendapat pemimpin penting dan kuat. Itu akan menjadi pembelian yang cerdas. Soroti gaya belanja Oktri Capital, media Italia, juara warisan Suning. Tuttosport menyoroti gaya Oktri Capital yang disebut freno a mano di bursa transfer, tapi hasil lapangan tetap juara berkat pondasi yang dibangun era Suning. Tuttosport dalam edisi terbarunya menyebut dana segar yang dikucurkan Oktri Capital untuk bursa transfer tidak sebanding dengan ekspektasi, namun hasil di lapangan tetap membuat Nerazzurri menjadi kandidat kuat perebutan Scudetto. Oktri telah menarik freno a mano, rem tangan dalam kampanye transfer, tetapi hasil yang diraih berkat apa yang dibangun selama bertahun-tahun oleh Suning, berhasil membuat hal itu luput dari perhatian, tulis Tuttosport. Meski tidak melakukan gebrakan besar, Inter dinilai tetap akan menjadi pole position dalam perebutan gelar Serie A. Analisis ini muncul di tengah spekulasi bahwa manajemen Inter diprediksi akan lebih fokus pada pasar domestik. Di sisi lain, laporan Tuttosport juga menyebut bahwa pembelian yang dilakukan Oktri tetap terencana dengan baik. Meski Oktri belum sepenuhnya melepas kendali, komitmen mereka terhadap Inter tetap solid. Mereka berharap dapat memperkuat tim dengan pemain-pemain berkualitas, tanpa harus mengorbankan stabilitas keuangan klub. Di satu sisi, hal ini cukup ideal dan masuk akal di tengah banyak spekulasi dengan berinvestasi pada pemain potensial. Namun di sisi lain, cara hemat ini sangat menjengkelkan bagi klub lain yang berniat menjual pemainnya. Minat Inter boyong Curtis Jones meredup, ini penyebabnya. Nama Curtis Jones sempat menjadi target ambisius Inter Milan di bursa transfer musim panas ini. Gelandang milik Liverpool itu dianggap cocok untuk memperkuat lini tengah Nerazzurri, di bawah rencana pelatih Christian Cifu.
Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa peluang transfer tersebut kini mulai mendingin. Menurut laporan Liverpool Echo, Inter sempat mengajukan pendekatan untuk Curtis Jones pada bulan lalu. Namun angka yang ditawarkan jauh dari harapan Liverpool. Tawaran Inter, sekitar 25 juta euro, permintaan Liverpool, sekitar 40 juta euro. Perbedaan angka yang cukup jauh ini, membuat negosiasi tidak berkembang lebih lanjut. Liverpool masih menilai Curtis Jones sebagai bagian penting dari proyek tim. Meskipun masa depannya disebut belum sepenuhnya pasti, The Reds tidak berada dalam posisi terdesak untuk menjualnya. Di sisi lain, Inter Milan kini tampaknya mulai mempertimbangkan opsi lain di pasar gelandang. Meski Cifu disebut menyukai profil Jones karena kemampuan teknis dan fleksibilitasnya, kebutuhan finansial dan prioritas transfer membuat Inter tidak agresif melanjutkan negosiasi. Pedula, transfer John Stones ke Inter terkendala gaji. Bek Manchester City, John Stones disebut masuk dalam radar Inter Milan sebagai opsi potensial untuk memperkuat lini pertahanan. Meski belum ada negosiasi resmi yang benar-benar konkret, pembahasan mengenai Stones mulai ramai diperbincangkan di media Italia, terutama terkait kemungkinan kepindahannya ke Inter. Jurnalis transfer Alfredo Pedula menilai bahwa secara kualitas, Stones adalah pemain yang bisa langsung memberikan dampak besar di Serie A. Ia bahkan menyebut bahwa sang bek memiliki level permainan yang membuatnya siap menjadi starter di klub top Italia tanpa adaptasi panjang. Namun, di balik kualitas tersebut, ada satu masalah besar, yakni tuntutan gaji. Soal Stones, saya tegaskan lagi berapa gaji yang dia minta. Mungkin di Arab Saudi dia meminta lebih, tetapi untuk Italia dia meminta gaji dasar 8-9 juta euro ditambah bonus sebesar 2-3 juta euro. Ujar Pedula. Salah satu faktor utama yang membuat transfer ini sulit terwujud, adalah tuntutan finansial. Menurut laporan tersebut gaji dasar Stones sekitar 8-9 juta euro, per musim plus bonus di kisaran 2-3 juta euro. Angka ini dianggap terlalu tinggi untuk struktur gaji Inter Milan saat ini, yang dikenal lebih disiplin dalam kebijakan finansial. Inter Milan belum akhiri perburuan Kone, AS Roma bisa pertimbangkan skenario ini. Inter Milan belum sepenuhnya menutup peluang untuk mendatangkan Manu Kone. Meski peluang transfer saat ini terlihat semakin kecil, Nerazzurri disebut masih memantau perkembangan situasi gelandang milik AS Roma tersebut. Kone sebenarnya merupakan salah satu target utama Inter Milan pada bursa transfer musim panas tahun lalu. Namun, negosiasi gagal terwujud karena Roma menolak melepas sang gelandang, terutama setelah mendapat penolakan keras dari para pendukung yang tidak ingin melihat pemain andalannya bergabung dengan rival langsung di Serie A. Gagal mendapatkan Kone, membuat Inter segera mengalihkan fokus ke target lain. Pilihan akhirnya jatuh kepada Andy Diouf, gelandang yang didatangkan dari Lens dengan nilai transfer sekitar 25 juta euro. Meski telah merekrut Diouf, minat Inter terhadap Kone ternyata tidak pernah benar-benar hilang. Dalam beberapa bulan terakhir, manajemen klub terus mengikuti perkembangan sang pemain dengan harapan peluang baru akan muncul pada musim panas ini. Manu Kone tetap masuk dalam daftar gelandang yang paling disukai oleh jajaran direksi Inter. Pemain asal Prancis tersebut memiliki karakter komplit sebagai gelandang box-to-box. Ia dikenal kuat dalam duel, agresif saat merebut bola, serta mampu membantu transisi dari bertahan ke menyerang. Karakter tersebut dinilai sesuai dengan kebutuhan permainan yang ingin dibangun pelatih Christian Cifu. Sport Italia, Fratesi masih tunggu Juventus, Nottingham Forest terus pantau. Masa depan David Fratesi di Inter Milan masih menjadi salah satu topik hangat pada bursa transfer musim panas ini. Gelandang tim nasional Italia itu dikabarkan masuk daftar pemain yang berpotensi hengkang, seiring meningkatnya minat dari sejumlah klub. Menurut laporan Sport Italia, Nottingham Forest menjadi klub yang paling serius memantau situasi Fratesi. Klub Liga Inggris tersebut, yang baru menunjuk Glasner sebagai pelatih kepala,
menjadikan gelandang berusia 26 tahun itu sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini tengah. Meski demikian, Fratesi belum memberikan keputusan terkait masa depannya. Alasan utama Fratesi belum menentukan pilihan adalah karena ia masih berharap ada langkah konkret dari Juventus. Sport Italia menyebut sang pemain mengetahui adanya ketertarikan Bianconeri terhadap dirinya. Hubungan dengan Juventus juga didukung oleh beberapa faktor penting. Salah satunya adalah keberadaan Giovanni Carnevali, sosok yang sangat mengenal kualitas Fratesi sejak memberi kesempatan kepadanya berkembang bersama Sassuolo. Selain itu, pelatih Juventus, Luciano Spalletti, juga memiliki hubungan baik dengan Fratesi setelah beberapa kali memanggilnya ke tim nasional Italia. Di bawah arahan Spalletti, performa Fratesi dinilai cukup konsisten. Alessandro Bastoni jadi prioritas Real Madrid, Inter siapkan syarat berat. Inter Milan telah menetapkan nilai transfer yang mereka inginkan untuk Alessandro Bastoni, di tengah kabar ketertarikan dari Real Madrid di musim panas tahun ini. Real Madrid memulai musim panas dengan gemilang, telah mengamankan 4 pemain baru yaitu Ibrahima Konate, Bernardo Silva, Marc Cucurella, dan Denzel Dumfries. 3 dari pemain baru yang bergabung bertujuan untuk memperkuat lini pertahanan, tetapi Jose Mourinho masih belum puas. Pelatih asal Portugal itu ingin menambah 1 bek tengah lagi musim panas ini, dan semuanya menunjukkan bahwa pemain andalan Inter Milan, Alessandro Bastoni, adalah target utamanya. Mourinho ingin mendatangkan bek tengah berkaki kiri yang nyaman menguasai bola, sehingga pemain internasional Italia itu menjadi opsi yang ideal. Namun, menurut jurnalis Miguel Serrano, Inter Milan telah menetapkan harga yang sangat tinggi, yaitu 75 juta euro untuk melepas Alessandro Bastoni. Informasi ini bertentangan dengan laporan sebelumnya yang menyebutkan bahwa bek berusia 27 tahun itu bisa didapatkan Real Madrid dengan harga hanya 60 juta euro. Resmi, De Pieri tinggalkan Inter, gabung Ascoli dengan status pinjaman. Inter Milan resmi meminjamkan Giacomo De Pieri ke Ascoli. Winger muda berusia 19 tahun itu bergabung dengan skema pinjaman disertai opsi pembelian, dan hak buyback bagi Nerazzurri. De Pieri sebelumnya sempat menjalani masa peminjaman di Juve Stabia dan Bari. Langkah ini diharapkan menjadi bagian penting dalam proses perkembangan karirnya di level profesional. De Pieri merupakan salah satu produk terbaik Akademi Inter, dalam beberapa tahun terakhir. Lahir di Casale sul Sile, Provinsi Treviso, ia mengawali karir sepak bolanya di Akademi Liventina Opitergina dan Casale sebelum bergabung dengan Inter. Di Akademi Nerazzurri, perkembangannya berlangsung sangat pesat. Ia tampil impresif bersama tim U17 sebelum menjadi andalan tim Primavera. Salah satu pencapaian terbaiknya terjadi pada musim 2024 ketika membantu Inter menjuarai Campionato Primavera sekaligus masuk dalam Best 11 kompetisi, sebuah pengakuan atas konsistensi penampilannya sepanjang musim. Musmara ungkap 2 alasan, Piero Ausilio bungkam soal transfer Inter Milan. Alvio Musmara mengungkap 2 alasan utama mengapa Direktur Sportif Inter Milan, Piero Ausilio, memilih bungkam di tengah hiruk-pikuk bursa transfer. Alvio Musmara angkat bicara soal keheningan Direktur Olahraga Inter Milan, Piero Ausilio, yang belakangan ini lebih banyak menolak memberikan pernyataan di sebuah acara amal, dan Musmara pun membeberkan alasannya. Dalam kanal YouTube-nya, Musmara menjelaskan bahwa ada 2 faktor yang membuat Ausilio memilih bungkam. Pertama, sang direktur sudah memberikan pernyataan dalam waktu dekat. Kedua, ada konsekuensi dari pernyataan sebelumnya. Ausilio ada di acara amal, tapi tidak mau memberikan pernyataan karena dia sudah bicara baru-baru ini dan karena wawancaranya telah mengatakan sesuatu dan jelas hal itu membuatnya, atau seseorang di klub, merasa sedikit tersinggung, ujar Musmara. Menurut Musmara, situasi di Inter saat ini terbilang aneh dan telah berubah drastis. Hal ini bukanlah rahasia bagi siapapun.
bahwa situasi Inter saat ini agak aneh karena telah terbalik dan ini bukanlah misteri bagi siapapun. Tapi saya sadar bahwa tidak mudah bagi Marotta dan Ausilio bekerja dengan batasan-batasan ini dan itu jelas, tegasnya. Tepis minat Inter Milan, AS Roma ikat Zeki Celik dengan kontrak baru. AS Roma berhasil mengamankan masa depan Zeki Celik dengan kontrak baru, mengakhiri spekulasi mengenai kepindahan sang pemain menuju Inter Milan. Menurut Fabrizio Romano, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk terus bekerja sama. Dengan Celik dikabarkan sudah menandatangani kontrak baru dan hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari klub. Keberhasilan mempertahankan pemain berusia 29 tahun ini tidak lepas dari peran vital pelatih kepala Gian Piero Gasperini, yang sangat mengandalkan pemain internasional Turki tersebut sepanjang musim lalu. Pemain asal Turki tersebut tercatat tampil sebagai starter dalam 43 dari 45 pertandingan yang ia mainkan di semua kompetisi, memberikan kontribusi signifikan atas keberhasilan tim asal ibu kota tersebut untuk lolos ke Liga Champions. Sebelumnya, status Zeki Celik yang berpotensi menjadi agen bebas menarik minat dari rival Serie A, terutama Juventus dan Inter Milan, yang melihatnya sebagai solusi untuk lini pertahanan kanan mereka. Namun, dengan semua dokumen telah selesai, hanya tinggal konfirmasi resmi untuk meresmikan masa tinggal Celik di ibu kota Italia.